Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga. Kita dipertemukan di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Sehingga jauhnya tempat, jauhnya jarak, lamanya waktu, itu semua terkalahkan dengan keinginan kita hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah memperingatkan dalam salah satu hadisnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid." Tidaklah tegak hari kiamat sampai manusia berbangga-bangga dengan masjidnya. Mereka bangga dengan bangunannya, tetapi mereka tidak memakmurkannya dengan berbagai majelis-majelis ilmu yang utama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di tempat yang mulia ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimudahkan untuk melangkah ke dalam surga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya ke surga. Bahkan kedekatan seorang dengan majelis ilmu menunjukkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang bagaimana konsep pendidikan anak di dalam Islam. Kita tahu bahwasannya anugerah anak adalah anugerah yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukur." Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Allah mengkaruniakan anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Kalaulah harta yang dikumpulkan oleh manusia, maka dia akan habis, bahkan diwaris oleh ahli warisnya. Adapun anak keturunan diharapkan dia terus mengalirkan pahala kebaikan kepada kedua orang tuanya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu." Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak yang salih yang senantiasa mendoakannya. Doa anak ini bisa menjadikan orang tua ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga satu hadis yang akan kita bacakan ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk menyolehkan dan menyolihahkan anak-anak kita, karena kesalehan mereka akan meninggikan derajat orang tuanya di surga. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala pernah membawakan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salihi fil jannah." Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat seorang hamba yang salih di surga. Padahal dia di dunia amalannya biasa,
dia tidak banyak disibukkan dengan amalan-amalan yang besar pahalanya menurut dia, sehingga dia mengatakan fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi, dia mengatakan wahai Rabbku, dari mana aku mendapatkan derajat yang tinggi di surga ini? Karena perasaan dia hidup dulu biasa saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka. Ini semua karena istighfar, karena permohonan ampunan anakmu kepadamu. Dari semua yang dimiliki oleh manusia, tidak ada yang diharapkan untuk dikumpulkan kembali dengannya di surga, kecuali itu adalah anak keturunannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan orang-orang yang beriman yang Allah masukkan ke dalam surga, maka Allah mengatakan di sana bahwa di surga itu mereka akan disatukan dengan anak keturunannya dalam satu tingkatan yang sama agar dia berbahagia ketika di surga. Maka para jamaah rahimani wa rahimakumullah, semoga satu ayat yang ada dalam surat At-Tahrim di ayat yang ke-6 menjadikan kita bersemangat untuk belajar bagaimana konsep pendidikan dalam Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, adibuhum wa allimuhum, didiklah mereka dan ajarkanlah mereka ilmu agama. Artinya orang tua harus tahu bagaimana cara mendidik anak-anaknya, karena cara keberagaman anak, bagaimana tingkah laku anak, dia banyak dipengaruhi oleh bagaimana orang tua mendidiknya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana konsep pendidikan anak di dalam Islam. Yang pertama adalah fase setelah kelahiran. Ketika seorang ini mendapatkan putra atau mendapatkan putri, maka di sanalah dia mulai mendidik anaknya. Yang pertama, dia disunahkan untuk mentahnik bayinya. Mentahnik bayinya. Tahnik adalah mengunyahkan kurma, kemudian dioleskan di dinding-dinding mulut bayi tersebut. Biasanya bayi itu kalau keluarkan nangis ya. Nah, ketika itu maka bapaknya mengunyahkan kurma untuknya, kemudian dioleskan di mulutnya, di mulut bayi tersebut. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bis-sibyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangkan dengan bayi. Fayubarik alaihim, Rasulullah mendoakan keberkahan untuk bayi tersebut. Wa yuhannikuhum, dan mentahnik mereka. Jadi tahnik itu dilakukan ketika masih bayi yang baru dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah mencukur rambut bayi. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa cukur bayi itu hanya berlaku bagi bayi laki-laki dan tidak berlaku bagi bayi perempuan. Dan sebagian yang lainnya menyatakan itu umum, semua bayi baik laki-laki maupun perempuan, maka dicukur rambutnya pada hari yang ketujuh. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasani wal Husain syataini yaum as-sabi'i. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakikoi Hasan dan Husain cucunya di hari yang ketujuh dengan 2 ekor kambing. Wa amara an yumata an ra'sihil adha, dan diperintahkan untuk mencukur rambut bayi tersebut. Dan setelah dicukur maka ditimbang beratnya, lalu disedekahkan yang senilai dengan perak, bukan dengan emas. Jadi caranya antum bawa 2 plastik ya, plastik gula yang berisi rambut sama plastik kosongan. Kemudian datang di tukang emas yang pakai angka, timbangannya pakai angka. Lalu diletakkan yang ada rambutnya, kemudian yang plastik yang kosongan, tinggal dikurangi. Ketemu nilainya biasanya nggak sampai 5.000. Nilai beratnya rambut itu dikonversi dengan perak.
Taib. Kemudian dikasih minyak di kepalanya. Lalu yang ketiga adalah menghitan bayi. Kalau untuk bayi laki-laki maka hukum hitannya adalah wajib. Adapun untuk bayi perempuan hukum hitannya adalah sunnah, dan tidak semua bayi perempuan itu dihitan. Sebagaimana penjelasan dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Majmu'ah Fatawa Madinatul Munawwarah. Jadi kalau laki-laki maka wajib dihitan, adapun perempuan disunahkan dan tidak semua bayi perempuan dihitan. Kemudian yang keempat adalah mengadakan akikah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Dan akikah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Bayi itu, anak itu tergadai dengan akikahnya. Yuzbau anhu yawmas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Wa yuhlaqu ra'suhu. Jadi kemudian disembelih akikahnya pada hari yang ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama. Kata para ulama-ulama kita, di antaranya Atha bin Abi Rabbah, saat menjelaskan tentang al-ghulamu murtahanun bi aqiqati, anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau bayi itu meninggal dunia sebelum dia dewasa, sebelum balik, maka dan dia sudah diakikahi, maka dia diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Itu fungsi akikah. Artinya ketika seorang punya anak, kemudian anak itu meninggal dunia sebelum balik dan belum diakikahi, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Itulah yang dimaksud dengan al-ghulamu murtahanun bi aqiqati. Sehingga para ulama-ulama kita menyebutkan, di antaranya mazhab Syafi'i, bahwa maksimal kewajiban bapak, kewajiban orang tua terutama bapak untuk mengakikahi anaknya adalah sampai anak tersebut balik. Ketika sudah balik maka orang tua tidak berkewajiban untuk mengakikahi anaknya. Kenapa? Karena ilahnya sudah tidak ada. Kalaulah muncul pertanyaan, bolehkah seorang itu mengakikahi dirinya sendiri? Maka ada satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubranya, bahwa Nabi SAW mengakikahi dirinya sendiri setelah beliau diutus menjadi seorang nabi. Dan hadis itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Sehingga dari sini para ulama menyatakan bolehnya mengakikahi diri sendiri setelah dewasa kalau dulu dia belum diakikahi oleh orang tuanya. Kemudian kewajiban yang kelima atau pendidikan yang kelima adalah memberi nama dengan nama yang baik. Siapa yang berhak memberikan nama? Yang berhak memberikan nama adalah bapak dari anak tersebut. Artinya, kalaulah ibu sudah punya calon nama, kemudian bapak juga sudah punya nama yang akan diberikan untuk anaknya, dan mereka tidak ketemu ya, yang satu ingin begini, satu ingin begitu, maka yang dimenangkan adalah keputusan dari bapaknya. Sebagaimana Nabi SAW dulu yang memberikan nama untuk anak-anaknya. Kata beliau SAW, wulidali lailata ghulamun. Tadi malam aku telah dilahirkan, aku telah dikaruniai seorang anak. Fasamaituhu, kata Nabi, dan aku memberi nama dia. Fasamaituhu bismi abi Ibrahim, dan aku memberi nama dia dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Kita tahu Nabi SAW itu punya 7 orang anak, 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Siapa yang tahu nama anak-anak Nabi? Yang pertama Abdullah, yang kedua Al-Qasim, yang ketiga kalau yang laki-laki ya Ibrahim. Yang ini disebutkan, yang Ibrahim ini usianya hanya 1,5 tahun. Ibrahim ini satu-satunya anak yang lahir bukan dari rahimnya ibunda Khadijah. Ibrahim lahir dari Maria Al-Qibtiyah, dari hamba sahayanya. Dan juga ada 4 orang anak perempuan. Siapa yang pertama? Urutan yang pertama dulu Zainab. Kemudian Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Semua anak Nabi yang jumlahnya 7 itu
semuanya meninggal sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Dan Fatimah wafat setelah 6 bulan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, kembali dalam masalah nama, secara umum nama yang diberikan oleh seorang bapak kepada anaknya itu terbagi menjadi 3. Ada nama yang disunahkan atau terbagi menjadi 4 ya. Ada nama yang disunahkan, ada nama yang dimakruhkan, ada nama yang diharamkan, dan ada nama yang diperbolehkan. Jadi antum harus hati-hati ketika memilihkan nama. Kenapa? Karena nama itu berpengaruh kepada apa yang dinamainya. Bukankah 3 panglima perang Badar di perang tanding Nabi itu secara nama mengalahkan nama-nama orang kafir? Yang dikeluarkan oleh Nabi ketika perang Badar adalah Ubaidah, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Ubaidah adalah hamba ahli ibadah, Hamzah adalah singa, kemudian Ali adalah sesuatu yang tinggi, yang mulia, Ali. Sedangkan di kubunya orang kafir itu namanya adalah Al-Walid. Al-Walid artinya anak-anak. Utbah yang loyo dan Syaibah yang sudah tua. Secara nama itu sudah kalah, sehingga terbukti di perang tanding itu 3 orang ini terbunuh di tangan panglima-panglima Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama. Dan nama itu akan digunakan ketika seorang itu berada di alam kuburnya. Ketika dia orang yang baik, maka dia dipanggil dengan panggilan yang terbaik yang pernah disebutkan oleh manusia kepadanya ketika di dunia. Bahkan nama itu akan digunakan untuk memanggilnya pada hari kiamat. Jadi antum bisa bayangkan, ketika kesalahan memberi nama itu efeknya sampai pada hari kiamat. Dan nama terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah nama yang disunahkan. Nama yang disunahkan diantaranya adalah nama Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama-nama yang dinisbahkan kepada Asmaul Husna, penghambaan kepada Asmaul Husna, seperti Abdul Aziz, Abdul A'la, dan seterusnya. Secara umum itulah nama-nama yang disunnahkan. Kemudian ada nama yang dimakruhkan. Nama yang disunnahkan juga nama para nabi dan rasul ya, ada banyak. Kemudian nama orang salih juga termasuk. Ada nama yang dimakruhkan. Kita tidak tahu nama-nama yang dimakruhkan kecuali berdasarkan dalil. Terkadang nama itu baik secara makna, tetapi Nabi memakruhkannya. Apa diantaranya? Diantaranya adalah aflah. Aflah artinya orang yang menang. Kalau antum ingat, hayya alal falah, mari menuju kepada kemenangan. Aflah ini bagus secara makna, tapi Nabi memakruhkan. Diantaranya adalah robah, yang beruntung. Intinya ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang yang memakruhkan nama-nama tersebut, sehingga kita perlu belajar. Itu ada nama-nama yang dimakruhkan berdasarkan dalil. Kemudian yang berikutnya ada nama yang diharamkan. Nama yang diharamkan adalah nama yang berisi penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Abdul Uzza, Abdul Rasul, Abdul Syams, dan yang lainnya. Maka ini diharamkan berdasarkan dalil-dalil yang ada. Taib, itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, 5 konsep awal bagi orang tua yang mendapatkan bayi. Coba kita ulang dulu. Apa tadi pendidikan yang pertama ketika seorang mendapatkan bayi? Setelah lahir yang pertama apa? Mentahnik ya, memberikan kurma ketika bayi baru lahir. Kemudian yang kedua, mencukur rambut pada hari yang ke-7. Itu teknisnya enaknya pas bayi lagi tidur. Jadi pas tidur itu dicukur pelan-pelan. Taib. Kemudian yang ketiga, menghitan. Menghitan hukumnya sunnah bagi bayi perempuan dan wajib bagi anak laki-laki, terutama ketika balik. Yang keempat, mengakikoi. Kemudian yang kelima, memberi nama. Taib. Sekarang ketika anak usia 0 sampai 3 tahun. Jadi usia balita ya, di bawah 5 tahun. Yang pertama adalah mengajarkan dasar-dasar tauhid. Meskipun anak itu anak itu masih kecil, biasakan menanamkan ketauhidan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Nabi SAW pernah bersabda kepadanya ketika dia masih kecil. Abdullah bin Abbas ini, supaya kita tahu ya, adalah anak dari Al-Abbas. Ya, namanya juga Abdullah bin Abbas ya. Al-Abbas itu salah satu dari 4 paman Nabi yang masuk Islam. Nabi itu punya 4 orang paman. 2-nya kufur, musyrik, yang 2-nya masuk Islam. Yang masuk Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hamzah wafat di perang Uhud. Al-Abbas punya anak namanya Abdullah. Sedangkan paman Nabi yang lain, yang 2 yang mati dalam kekufuran, yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab nama aslinya adalah Abdul Uzza, yang mati bahkan divonis masuk neraka berdasarkan surat Al-Lahab. Yang kedua adalah siapa lagi satunya? Abu Lahab sama Abu Talib ya. Abu Talib itu wafat di tahun ke-10 kenabian. Dan wafatnya Abu Talib beriringan dengan wafatnya Khadijah, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Di saat itulah Nabi diangkat ke langit untuk di-Isra Mi'rajkan. Kata Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Nabi untuk paham Al-Quran, paham tafsir Al-Quran, sehingga dia dinobatkan menjadi sahabat pakar tafsir. Abdullah bin Abbas adalah sahabat kelima terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi, dan sahabat kedua penafsir Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Beliau pernah mengatakan, ini bagaimana kecilannya Abdullah bin Abbas. Kata Nabi SAW kepadanya, "Ya ghulam, inni uallimuka kalimatin." Wahai anak kecil, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa itu? Ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu. Karakter anak kecil itu biasanya dia takut, dia butuh orang tua yang menjaganya, dia butuh kakak yang melindunginya. Maka Nabi mengajarkan, kalaulah engkau ingin dijaga, maka jagalah Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan anak kecil diajari ihfadillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Bahkan ditekankan oleh Nabi SAW, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Coba anak kecil bayangkan gitu seperti apa coba? Anak kecil ketika dia diganggu temannya, dia akan cari orang tuanya, dia akan cari kakaknya untuk melindunginya. Maka Abdullah bin Abbas ditanamkan, jagalah Allah, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Allah itu dekat. Kemudian karakter anak kecil, dia akan tertarik mendapatkan sesuatu yang disenanginya. Ketika dia melihat misalnya mainan, makanan, dia minta orang tuanya untuk dibelikan. Maka Nabi mengajarkan, idza sa'alta fas'alillah. Kalaulah engkau minta, maka minta ke Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta perlindungan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba diajarkan ke anak-anak kita. Misalnya dia sedang sakit, kita katakan, wahai anakku, berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Meskipun kita juga membawanya ke dokter. Misalnya dia minta, Bi belikan sepeda, kita katakan, doakan Abi mendapatkan rizki, semoga Allah memberikan sepeda kepadamu. Tanamkan tauhid dan akidah kepada anak kita, sehingga meskipun anak kecil, dia sudah menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan adab-adab Islam, terutama bagi ibu ya, bagi para ummahat, ajarkanlah adab Islam. Ajarkanlah anak itu dibiasakan makan dengan tangan kanan, dibiasakan makan dengan duduk, dibiasakan dia bertamu itu sopan, dibiasakan di masjid tidak ribut, dan berbagai adab-adab yang lainnya yang sangat banyak sekali. Dan ini butuh dibiasakan. Sebagaimana kata Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah putra dari Abu Salamah ya, anaknya Ummu Sulaim. Anaknya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dia mengatakan, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu adalah anak yang di dalam pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ummu Salamah ini ketika suaminya Abu Salamah meninggal,
di perang Uhud ya, kalau tidak salah, meninggal di perang Uhud. Maka Ummu Salamah ini merasa sedih sekali. Dia menganggap tidak ada laki-laki yang mampu menggantikan posisi Abu Salamah, karena dia sangat cinta dengan Abu Salamah. Sampai-sampai ketika Nabi mengirim utusannya untuk mengajarkan doa kepada Ummu Salamah itu, maka dia mengatakan, apakah ada orang yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah? Maka Rasul mengajarkan kepada dia sebuah doa, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan ternyata yang menggantikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Abi Salamah, kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dulu adalah anak yang berada di pengasuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadayya tatishu fi safhah. Dan tanganku, namanya juga anak kecil, itu ya masuk semuanya ke nampan begitu. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun menegurku. Beliau mengatakan, ya ghulam samillah. Wahai anak, ucapkan bismillah. Wa kul biyaminik. Ambillah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik. Dan ambil yang dekat denganmu. Dibiasakan ketika makan, misalnya anak ini makannya tumpah semua, maka diingatkan makan yang baik, nggak usah terburu-buru dan seterusnya. Dan sangat banyak sekali cara-cara atau adab-adab Islam, baik ketika makan, ketika berpakaian, bahkan sampai tidur kembali. Di antaranya yang perlu diajarkan ke anak kita adalah doa setelah makan. Siapa yang hafal doa setelah makan? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini doa yang ringkas tapi pahalanya besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga antum semangat untuk menghafal doa ini dan mengajarkan doa ini ke anak-anak antum ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, faqala, kemudian dia baca doa tadi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa keutamaannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perutnya kenyang, dosanya hilang. Dan ini perlu dibiasakan kepada anak-anak kita. Baik. Kemudian kita berpindah ya, setelah mengajarkan adab adalah mengajarkan kebaikan dan permainan, mengajarkan kebaikan dengan permainan dan canda. Jadi kadang orang tua itu perlu mendidik dengan santai, jangan terlalu streng, jangan terlalu kenceng gitu. Kadang santai, gurauan, candaan, dan itulah keluarga begitu. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat yang menemani Nabi sejak usia 10 tahun. Kata beliau, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun, dan aku punya saudara yuqalu lahu Abu Umair, yang dia punya kunyah Abu Umair. Qala ahsibuhu fatiman, yang dia baru saja disapih, usia sekitar 2 atau 3 tahunan. Wa kana idza jaa, dan kalaulah Nabi datang kepada saudaraku Abu Umair ini, qala, maka Rasulullah mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Mungkin antum agak bingung ya, apa maksudnya hadis ini? Antum perlu tahu ya, hadis ini, hadis ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, itu adalah hadis yang dikeluarkan faidahnya oleh Imam Asy-Syafi'i sebanyak 120 faidah. Beliau dari mulai Isya sampai subuh itu mengeluarkan faidah hadis ini. Dan salah satu faedahnya adalah bahwa orang tua hendaknya mengajarkan anaknya dengan canda dan permainan. Ceritanya begini, Abu Umair itu dia punya burung kecil. Burung kecilnya itu namanya Nughair. Dan biasa ya, zaman dulu binatang-binatang itu dikasih nama. Siapa yang tahu apa nama ontanya Nabi SAW?
Ontanya Nabi itu bukan, itu gajah penghancur Ka'bah kalau itu. Jadi zaman dulu itu binatang itu ada namanya begitu ya. Ada namanya. Ontanya Nabi namanya apa? Qaswa. Namanya Qaswa, yang itu dinaiki oleh Nabi ketika tahun 7 Hijriah di Umrah Qadha. Nah, oke lah, kita nggak perbanyak nama-nama binatang ya. Jadi Abu Umair ini dia punya burung kecil namanya Nughair. Namanya juga anak kecil. Nughair itu dibuat mainan sama dia sampai akhirnya mati gitu. Burung itu akhirnya mati. Dan dia sedih karena burung itu mati. Maka Nabi itu datang dengan pura-pura tidak tahu. Rasulullah mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair?" Wahai Abu Umair, sekarang Nughairmu lagi ngapain? Dia cerita sambil nangis, "Rasulullah, Nughairku udah mati kemarin sore." Dia ungkapkan sehingga akhirnya dia ketawa lagi. Jadi lihatlah bagaimana Nabi tahu bagaimana berinteraksi dengan anak kecil. Jadi dengan canda, gimana kabarnya kucing kemarin? Sudah makan belum? Sudah minum atau belum? Dan sebagainya. Jadi kadang-kadang kita perlu canda dengan anak-anak kita. Kemudian yang keempat adalah memberikan hadiah kepada anak-anak. Jadi bagi para bapak yang kalau pulang kerja, kalau habis rapat nggak bawa oleh-oleh, semoga setelah ini suka bawa oleh-oleh untuk anaknya. Karena anak-anak itu suka diberi hadiah. Terutama ketika dia telah berprestasi. Misalnya dapat nilai ujian 100, kasih hadiah. Apalah, mungkin es krim, mungkin apa yang murah-murah saja. Tapi memberikan hadiah itu diantara metode Nabi SAW dalam mendidik anak-anak. Lihatlah bagaimana Nabi ketika mendapatkan buah-buahan yang segar ya, bakurah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Kana idza utiya bi bakurah." Nabi ketika didatangkan bakurah itu buah yang baru dipanen, jadi masih seger begitu buahnya. Wada'aha ala ainaihi thumma ala syafataihi, maka beliau meletakkan di hadapannya kemudian digeser ke sampingnya. Kemudian beliau berdoa, "Allahumma kama araitana awwaluhu fa'arana akhirahu." Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperlihatkan awalnya, maka perlihatkanlah kepada kami akhirnya. Intinya Rasulullah mendoakan buah itu supaya berkah begitu. Kemudian setelah selesai, Rasulullah punya bakurah yang banyak. Kata perawi, "Tsumma yu'tihi man yakunu indahu minas sibyan." Maka Nabi membagi buah itu kepada anak-anak di sampingnya. Siapa nih mau pisang, siapa nih mau jeruk, siapa nih mau kurma, dibagi untuk dari Nabi SAW. Jadi orang tua perlu memberikan apresiasi berupa hadiah kepada anak-anaknya. Taib, kemudian yang kelima adalah mengajarkan kejujuran kepada anak. Dibiasakan anak itu jujur dan diapresiasi karena kejujuran. Jangan sampai tertanam di anak itu jujur hancur. Jadi kalau ngaku apa adanya maka orang tua pasti marah. Nah, ini jangan sampai. Kata Nabi SAW, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Wa innar rajula, dan tidaklah seseorang itu la yasduku, dia senantiasa jujur, hatta yuktaba siddiqan, sampai dia ditulis sebagai orang yang sangat jujur. Jadi jujur itu perlu diajarkan kepada anak-anak kita. Taib, kita ulang dulu. Ada 5 pendidikan di fase 0 sampai 3 tahun. Apa tadi yang pertama? Mengajarkan dasar-dasar tauhid. Yang kedua, mengajarkan adab-adab Islam. Yang ketiga, mengajarkan kebaikan dengan permainan dan canda. Yang keempat, memberikan hadiah kepada anak. Dan yang kelima, mengajarkan kejujuran. Taib. Sekarang fase usia 4 sampai 9 tahun. Berarti kelas berapa ini? 4 sampai 9 tahun. TK mau masuk SD ya, atau SD awal begitu ya. Yang pertama adalah mengajarkan masalah sholat. Dibiasakan anak itu melakukan sholat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Muru awladakum bis salati wahum abna'u sab'a sinin."
Perintahkanlah anak-anakmu untuk salat sedangkan mereka usianya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka. Wahum abna'u asyra sinin, ketika mereka berusia 10 tahun dan belum salat, terutama salat subuh. Karena biasanya mereka tidur ya kalau subuh. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah ranjang mereka. Jadi anak laki-laki nggak boleh satu ranjang dengan saudara perempuannya. Kenapa sholat ini perlu dibiasakan? Karena sholat adalah amalan yang pertama kali Allah hisab. Ketika anak itu sudah terbiasa meninggalkan sholat, maka dia akan terbiasa meremehkan yang lainnya. Ketika seorang tidak sholat, maka hakikatnya dia tidak punya agama. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Man lam yusalli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat maka dia tidak punya agama. Sehingga agama itu tiangnya adalah salat. Kemudian yang kedua adalah mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia itu muaranya itu 3. Yang pertama adalah kaful ada. Kaful ada. Diajarkan anak tidak boleh mengganggu yang lain. Tidak boleh ganggu kakaknya, tidak boleh ganggu umiknya, tidak boleh ganggu temannya, tidak boleh ganggu yang lainnya. Dan ini bagian dari akhlak yang mulia. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqahu, yaitu yang seorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Jadi tidak boleh mengganggu tetangga. Kita tanamkan ke anak kita, misalnya dia lagi nangis, kita sampaikan jangan keras-keras kalau nangis, karena kalau tetangganya terganggu, Rasulullah mengatakan tidak beriman. Ditanamkan seperti itu. Boleh nangis tapi nggak boleh keras-keras. Jadi tanamkan, karena mengganggu ini dilarang dalam Islam. Sehingga ketika dia nanti bermain, dia tidak boleh mengganggu, mengambil pensil temannya, tidak boleh merobek buku temannya dan semisalnya. Jadi ajarkan tidak boleh mengganggu. Ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang parameter muslim yang baik. Kata sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana muslim yang baik itu?" Kata Nabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim yang baik adalah yaitu muslim yang orang lain itu aman dari gangguan tangan dan perbuatannya, tangan dan ucapannya. Taib, itu para jemaah yang pertama ya, nanti kita teruskan setelah adzan Isya. Sudah adzan? Oke, kita dengarkan adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi. Tadi yang pertama, kriteria akhlak yang mulia tadi apa? Mengajarkan anak kita akhlak mulia. Caranya bagaimana? Mengajarkan agar anak tidak mengganggu. Kata Nabi SAW ketika ditanya tentang muslim yang baik, beliau mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik adalah muslim yang muslim lain itu tidak terganggu dengan ucapan dan tangannya. Sehingga hati-hati ketika ada muslim yang ucapannya pedas, yang ucapannya membuat telinga merah, yang statusnya selalu menyinggung orang, yang tulisannya menyakitkan, maka itu tidak masuk dalam kategori man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Sehingga kalau ada seorang ummahat, seorang ibu-ibu, dia melihat anaknya mengganggu temannya, itu yang benar diingatkan atau dilarang? Yang benar atau dibiarkan? Gimana yang benar? Diingatkan, karena nggak boleh mengganggu ini, nggak boleh ganggu kakak, jangan dipukul itu temannya. Diingatkan, karena ini bagian menanamkan akhlak mulia. Dan kadang pendidikan di usia kecil ini terbawa sampai dia dewasa. Nanti antum akan lihat bagaimana pendidikan Nabi kepada Anas bin Malik, yang diingat meskipun Anas menjadi seorang ulama besar. Anas ini usianya panjang, anak keturunannya sampai 100 orang. Anas bin Malik usianya panjang sekali. Dan dia sempat talaki bersama Nabi sejak usia 10 tahun, dan dia menemani Nabi selama 10 tahun juga. Nanti antum lihat bagaimana pendidikan Nabi kepada Anas bin Malik yang sangat melekat. Kemudian yang kedua, cara menanamkan akhlak mulia adalah mengajarkan anak sikap dermawan. Jadi kalau hari Jumat, biasakan anak diberi uang untuk sedekah. Hari ini libur, gak ada uang saku, adanya uang sedekah. Kalau nggak ada kotak di kelas gimana, Bi? Masukkan di kotak masjid. Kalau nggak ada, kasih ke temanmu. Biasakan sedekah. Karena kalau orang nggak bersedekah itu, punya uang 100.000, ngeluarin 1.000 aja itu berat. Padahal ketika dikurangi 1.000 itu masih banyak, ada 99. Tapi berat, karena dia tidak terbiasa. Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair. Nabi itu orang yang paling dermawan dalam kebaikan. Sampai ketika diminta selendang beliau, maka diberikan kepada Arab Badui. Tapi kemudian yang ketiga adalah bersikap ramah, talaqatul wajhi. Jadi diajarkan kepada anak-anak untuk baik, ya, bermuka manis kepada saudaranya, kepada kakaknya, kepada teman-temannya. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah kau remehkan dalam kebaikan meskipun bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Jadi sekarang biasakan ketemu ikhwan, ketemu saudara-saudara kita itu harus senyum. Meskipun antum lagi banyak masalah, harus senyum. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun ketemu dengan saudara dengan wajah yang berseri-seri. Jadi coba ditarik 1 senti ke kanan, 1 senti ke kiri, jadi senyum gitu loh. Senyum, smile. Orang senang ya, orang senang. Jadi jangan ketemu tuh ya Allah kayak muka-muka ngeri gini. Jadi kita jadi takut gitu ya. Taib, ada 3 para ikhwan akhlak yang mulia tadi. Yang pertama apa? Tidak mengganggu. Yang kedua, sikap dermawan. Yang ketiga, bersikap ramah. Ya, itu yang antum ajarkan kepada anak-anak. Yang ketiga adalah membiasakan anak berada di rumah ketika hari mulai malam. Jadi kalau mau maghrib, itu biasakan anak-anak sudah di rumah. Yang perempuan di rumah, yang laki-laki yang main bola harus sudah masuk rumah sebelum maghrib. Kenapa? Karena ketika menjelang maghrib itu setan sedang berkeliaran. Dan Nabi memerintahkan kita untuk menahan anak kita ketika maghrib. Setelah maghrib baru yang laki-laki disuruh ke masjid, yang perempuan ya di rumah nggak apa-apa. Tapi mau maghrib itu ditahan dulu di rumah, biar dia mandi sore. Biasakan anak-anak itu mandi ketika sore. Kadang-kadang itu mandi siang sekaligus sampai malamnya nggak mandi lagi. Ini kurang pas ya. Kata Nabi SAW, idza kana junhul lail aw amsaytum
ketika malam mulai datang atau waktu petang mulai datang. Fakuffu sibyanakum, kata Nabi. Fakuffu sibyanakum, tahanlah anak-anak kalian. Kenapa? Fa inna syayatina tantashiru hina idzin. Karena ketika itu syaitan sedang berkeliaran. Ini biasanya agak sulit anak laki-laki. Main bola udah mau menang, aduh mau maghrib lagi. Kan dia mempertahankan nama baik timnya gitu ya. Pokoknya kalau mau maghrib pulang dulu. Tim kalah nggak apa-apa, yang penting maghrib di rumah gitu. Ketika maghrib baru berangkat ke masjid. Intinya ketika petang maka anak itu ditahan di rumah. Yang keempat adalah memotivasi anak agar percaya diri. Tanamkan untuk percaya diri. Satu ketika Nabi SAW itu memberikan tebakan kepada para sahabatnya. Jadi kadang ngajarkan ilmu itu nggak langsung diberi ilmu, tapi dibuat pertanyaan. Dan uslub pertanyaan itu, mengajarkan dengan pertanyaan itu adalah uslub yang digunakan di dalam Al-Quran, juga digunakan oleh Nabi SAW. Makanya antum kadang-kadang kalau ngajarin anak-anak itu buat pertanyaan, buat kuis, apalagi kuisnya berhadiah, malah senang dia. Di antaranya di Al-Quran disebutkan oleh Allah tentang misalnya penghancuran Ka'bah yang gagal. Allah mengatakan, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tahu yang Allah perlakukan kepada ashabul fil? Digunakan dengan alam tara. Dalam ayat yang lainnya ketika Allah ingin menggambarkan tentang kalimatut tauhid, la ilaha illallah, itu seperti pohon yang kuat yang akarnya menghunjam ke bumi. Allah mengatakan apa? Wa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Intinya dengan pertanyaan. Nah, suatu ketika Nabi itu membuat tebakan untuk para sahabatnya. Kata Nabi, inna min syajaratun la yaskutu waraqaha wa innaha mathalul muslim. Kata Nabi, sesungguhnya di antara pohon-pohon yang ada, itu ada satu pohon yang pohon itu tidak pernah menggugurkan daunnya, dan seperti itulah permisalan orang yang beriman itu, orang Islam itu. Fahadithuni mahiyya, tolong beritahu kepadaku kira-kira pohon apa itu. Langsung memberikan tebakan kepada para sahabatnya. Maka kata Abdullah bin Umar, fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Orang-orang itu berfikirnya pohon yang ada di lembah-lembah. Kayaknya pohon ini, pohon itu yang ada di lembah sana, jauh gitu. Maka qala Abdullah waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Sedangkan aku Abdullah bin Umar itu menyangka bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon kurma para jamaah adalah pohon yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan pohon kurma adalah salah satu pohon yang ada di surga nanti. Jadi pohon kurma ini pohon spesial. Dan kata Abdullah bin Umar, fastahyaitu, tetapi aku malu untuk menyampaikannya. Supaya antum tahu bagaimana psikologinya Abdullah bin Umar saat itu. Abdullah bin Umar adalah satu dari 4 orang anak yang disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah adalah 4 orang anak kecil yang semuanya namanya Abdullah. Ada 4. Supaya membedakan maka disebut nama bapaknya. Siapa yang 4 itu? Yang pertama adalah Abdullah bin Zubair. Anaknya siapa? Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ini anak pertama yang lahir di Madinah yang diberi nama Abdullah. Nah, itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair wafat di perang Siffin bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Amru bin Al-As. Putranya siapa? Amru bin Al-As, ya, namanya bapaknya ada gitu. Nama bapaknya adalah Amru bin Al-As. Abdullah bin Amru bin Al-As adalah seorang anak yang dia tahu bahasa Suryani. Dan dialah yang sejak zaman Nabi itu selalu menulis hadis. Jadi memang waktu Nabi itu masa ummi ya, kebanyakan orang nggak bisa baca tulis, tapi ada orang yang bisa nulis. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amru bin Al-As. Sampai dia punya namanya Sahifah. Sahifah, kumpulan ya, Sahifah ya, kumpulan yang penting bagi dia. Dia punya 2 hal yang dicintai, Sahifah dan Wahad. Wahad itu tanah warisan Abdullah bin Amr bin Al-As. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah
bin Abbas. Abdullah bin Abbas yang tadi kita sebutkan. Dan yang keempat adalah Abdullah bin Umar. Jadi kalau antum ditanya siapa al-abadilah al-arba'ah, siapa saja? Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amru bin Al-As. Nah, kenapa Abdullah bin Mas'ud kok nggak dimasukkan anak yang kelima? Kenapa kira-kira? Kan enak, kelimanya Abdullah bin Mas'ud gitu kan. Karena Abdullah bin Mas'ud itu bukan anak kecil, itu sahabat senior. Sedangkan yang anak-anak yang tadi itu, dan mereka menjadi penerus Islam. Kata Abdullah bin Umar, karena dia masih kecil waktu itu, fastahyaitu, aku malu mau mengatakannya. Kemudian kata Nabi, ketika sahabat sudah nyerah, ya Rasulullah, hadisnya mahia, udah kita nyerah wahai Rasulullah. Maka kata Nabi, hiya nakhla, pohon itu adalah pohon kurma. Cuman karena Abdullah bin Umar ini malu, maka dia pun ingin menyampaikan kekecewaan lah ya. Aduh, tadi nggak mau jawab ya, sayang sekali. Maka disampaikan kepada bapaknya Umar bin Khattab. Kata dia, fadakartu dzalika li Umar. Aku sampaikan kejadian itu kepada bapakku Umar bin Khattab. Qala, maka dia mengatakan, Umar mengatakan, li antakuna qulta hiya nakhla. Seandainya kamu tadi berani mengatakan, wahai Rasulullah, itu pohon kurma, meskipun salah, maka ahabbu ilayya min kada wa kada. Bapakmu Umar bin Khattab bangga kepadamu dan lebih senang daripada ini dan itu. Ini kan ikhtiarnya Umar bin Khattab memberikan apa? Motivasi supaya dia berani tampil, berani untuk menyampaikan pendapatnya. Taib. Yang kelima adalah mengajarkan amanah. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, maka yang beli sayur itu jangan ibu-ibu. Yang beli siapa? Anak-anak. Kalau ibu-ibu punya makanan mau berbagi ke tetangga, yang nganter jangan ibu-ibu. Siapa? Anaknya. Karena ini latihan menjalankan amanah. Sehingga ketika dia transaksi dalam jumlah yang lebih besar nantinya, ketika dia memberi yang lebih banyak, ketika dia dewasa, dia terbiasa. Karena memberi itu butuh skill tersendiri loh. Bayangkan ketika anak kecil assalamualaikum 3 kali nggak dijawab, kemudian dia harus ngapain, kan butuh skill ya. Kemudian bagaimana cara dia nunggu nampan dikembalikan, kan butuh skill. Intinya ajarkan anak-anak menjalankan amanah meskipun nilainya kecil. Taib. Kita bawakan di sini kisahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik tadi usianya panjang ya. Dan dia diajarkan oleh Nabi amanah yang dipegang sampai dia jadi ulama. Kata Anas bin Malik, "Ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana al-abu ma'a ghulamani. Dan aku sedang asik bermain bersama 2 anak. Ini namanya juga anak kecil. Dia lagi asik mainan begitu dengan anak-anak yang lainnya. Qala fasallama alaina, maka Nabi pun memberikan salam kepada kami. Faba'athani ila hajatin, kemudian aku diperintahkan sesuatu oleh Nabi. Kita tahu Anas ini memang pembantunya Nabi. Dan kita jadi tahu ya, dalam Islam ada khodim, ada abdun. Kalau khodim itu pembantu kayak Anas bin Malik, ini bukan hamba sahaya. Ada abdun itu budak, diperjualbelikan. Jadi jangan dikiaskan, itu pembantu kan sama dengan budak, beda. Pembantu, budak gitu. Anas pembantunya Nabi, bukan budaknya Nabi. Kata dia, Rasulullah menyuruhku untuk suatu kepentingan, fa'abta'tu ala ummi, sampai aku terlambat pulang ke ibuku. Siapa ibunya Anas bin Malik? Siapa ibunya Anas bin Malik? Ya Ummu Anas, enggak, bukan Ummu Anas. Ibunya adalah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu wanita yang dinikahi oleh Abu Talha dengan keislamannya Abu Talha. Jadi Abu Talha masuk Islam, itu sebagai maharnya untuk Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dan Abu Talha ini suami istri yang menjamu tamunya Nabi, yang mereka berdua bahkan anak-anaknya tidak makan malam. Yang dengan kejadian itu turunlah firman Allah dalam surat Al-Hasyr, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka lebih mengutamakan tamu-tamu Nabi daripada diri mereka sendiri, padahal mereka membutuhkan. Jadi zaman dulu itu kan pakai lampu ya. Ketika Nabi punya tamu itu dijamu, dan diantara sunnah adalah menjamu tamu.
Ketika dijamu itu nggak ada makanan kecuali makanan untuk anak-anak, makan malamnya anak-anak. Maka kata Abu Talhah, matikan lampu, keluarkan nampan, nanti kita pura-pura makan. Padahal nggak makan. Akhirnya mereka makan kenyang. Akhirnya Abu Talhah dan Ummu Sulaim tidak makan malam itu. Dan akhirnya turun firman Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Jadi kalau ditanya siapa ibunya Anas bin Malik, siapa tadi? Ummu Sulaim. Nah, kata dia, qalat, kata Ummu Sulaim, ma habsuka, apa yang menahanmu wahai putraku, wahai anakku? Kata Anas, qultu ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajah. Aku tadi diperintahkan Nabi untuk satu kebutuhan. Maka Ummu Sulaim mengatakan, ma hajatahu, apa sih hajatnya Nabi itu? Kata Anas, qultu innaha sirrun. Kata Nabi, ini rahasia, jangan diberitahu ke yang lainnya. Kemudian kata Ummu Sulaim, la tuhadditsna bisirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan engkau sebarkan rahasia Nabi kepada siapapun. Kemudian kata Anas bin Malik, wallahi, ketika dia dewasa ini ya, wallahi lahadathtu bihi ahadan lahadathtuka ya Thabit. Seandainya aku menyampaikan apa yang disuruh oleh Nabi kepadaku dulu waktu masih kecil, maka orang yang aku beritahukan adalah engkau wahai Thabit, muridnya sendiri. Tapi sampai dewasa pun oleh Anas itu dirahasiakan. Tapi yang keenam adalah mengajarkan keadilan kepada anak. Jadi orang tua itu ketika memberikan makan maka harus adil. Ketika memberikan uang saku harus adil. Ketika memberikan pakaian harus adil. Artinya adil, semua anaknya dapat meskipun dengan jumlah yang berbeda. Kalau misalnya kurang gimana? Minimal antum punya niatan memberi. Jadi misalnya antum berikan anak laki-laki yang besar sepeda. Untuk adiknya nggak diberikan, bilang doakan Abi dapat rezeki. Kalau dapat rezeki, Abi belikan sepeda roda 3. Intinya harus dapat. Perhatikan hadis dari Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini punya ibu namanya Amrah bintu Rawahah. Amrah bintu Rawahah istrinya Bashir, namanya juga Nu'man bin Bashir. Jadi Bashir punya istri beberapa, salah satunya dari jalurnya Amrah binti Rawahah. Dari Amrah binti Rawahah, Bashir punya anak namanya siapa? Nu'man. Punya anak namanya Nu'man. Kemudian suatu ketika Amrah ini memberikan Bashir ini memberikan hadiah kepada Nu'man, ya. Kemudian dia pingin pemberian itu disaksikan oleh Nabi SAW. Maka Nabi tanya, kata beliau, qala a'taita sa'ira waladika mithl hadha. Apakah kau juga ngasih seperti ini kepada anak-anakmu? Kata Bashir, lah, enggak ya Rasulullah. Ini khusus untuk Nu'man saja. Yang lainnya enggak tak kasih. Kata Nabi, fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Artinya kalau satu diberikan uang saku, yang lain dikasih. Satu diberikan baju, yang lain dikasih. Harus begitu. Taib. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Kemudian setelah pulang, pemberian itu pun ditarik dari Bashir. Taib. Ada sebuah fikih di sini para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain tentang berbuat adil kepada anak ya, orang itu tidak diperbolehkan untuk mengambil pemberiannya kecuali dalam satu keadaan saja. Jadi antum kalau memberi orang itu tidak boleh ditarik kecuali dalam satu keadaan. Dan itu ancamannya sangat buruk sekali. Orang yang menarik pemberian itu seperti anjing yang menjilat kembali muntahannya. Kecuali satu keadaan. Apa itu? Seorang bapak yang menarik kembali pemberian dari anaknya. Ini boleh. Selebihnya tidak boleh. Jadi misalnya antum sebagai orang tua memberikan HP ke anak-anak. Ternyata nggak amanah. Sudah, ini Abi tarik HP-nya, boleh. Tapi kalau HP itu diberikan ke teman antum kemudian ditarik, nggak boleh. Tapi kalau anak boleh, khusus untuk anak boleh ditarik. Dalilnya hadis dari Nu'man bin Bashir. Ketika tidak diizinkan oleh Nabi, maka kata perawi faradda atiyatahu, kemudian ditarik pemberiannya. Ini diperbolehkan. Tapi kita ulang dulu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada 6 ya.
fase pendidikan anak 4 sampai 9 tahun. Apa tadi yang pertama? Mengajarkan sholat. Yang kedua, mengajarkan akhlak mulia. Yang ketiga, membiasakan ketika maghrib anak di rumah. Yang keempat, memotivasi agar percaya diri. Masya Allah. Yang kelima, mengajarkan amanah. Yang keenam, mengajarkan keadilan kepada anak. Taib. Ini masih ada waktu nggak nih? Kalau nggak ada kita tanya jawab. Gimana panitia? Oh 5 menit tapi. Gimana? Tanya jawab aja. Atau materi? Tanya jawab ya. Oh iya. Atau kalau ada pertanyaan lah. Sepertinya materi bisa dibaca di buku ya. Ada sudah memberikan ke panitia buku konsep pendidikan anak. Silakan antum baca, dan buku itu satu dari 4 buku pendidikan anak. Ini kalau dikumpulkan setipis ini bukunya. Nah, jadi kalau antum pengen jadi orang tua yang bagus mendidik anak, silakan dibaca buku ini. Ini ada 4 buku. Yang pertama adalah keberuntungan memiliki anak solih. Jadi apa saja manfaatnya, kemudian bagaimana kiat untuk menyolihkan anak-anak. Karena kesolihan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolihan anak. Kita tahu Imam Bukhari itu jadi anak solih, jadi seorang ulama hadis karena orang tuanya adalah orang yang sangat solih. Orang tuanya tidak pernah memasukkan harta syubhat dalam simpanannya. Itu bapaknya Imam Bukhari, dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian yang kedua ada buku judulnya Metode Nabi dalam Mendidik Anak. Nanti antum akan lihat salah satunya, Nabi itu ketika itu adalah dosa dan kemaksiatan maka tetap dilarang meskipun anak kecil. Anak sebutkan di situ dalilnya adalah pernah Al Husain itu memakan kurma sedekah. Ini anak kecil ya. Kemudian Nabi itu menarik, kemudian Rasul mengatakan irmi, keluarkan, buang gitu. Nah, karena kita ahlul bait tidak boleh memakan kurma sedekah. Betapa banyak orang tua itu memberikan uzur untuk anaknya ketika masih kecil. Allah nggak apa-apalah ngambil pensil temennya, kan masih kecil. Enggak, meskipun kecil nggak boleh. Enggak apa-apalah masih kecil ribut di masjid. Enggak boleh. Ketika masih kecil pun nggak boleh ribut. Intinya kalau itu dosa dan maksiat meskipun kecil tidak boleh, karena jadi kebiasaan. Kemudian yang ketiga, konsep pendidikan anak itu sampai usia 23 tahun sudah kita rincikan. Dan yang terakhir adalah yang keempat itu hadis-hadis ya, tentang hadis-hadis dan doa hafalan. Jadi silakan bagi yang ingin lebih mendalami dibaca buku-buku, ada 4 seri konsep pendidikan anak. Tapi mungkin ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita akhiri, kalau ada yang ingin disampaikan dipersilahkan. Iya, baik silakan. Fadhal. Iya. Bagaimana cara mengingatkan anak itu sholat? Iya. Oh iya, Masya Allah. Baik, bagaimana cara mengingatkannya? Mengingatkannya sejak usia 7 tahun dibiasakan sholat. Jadi usia SD itu sudah diajak ke masjid, subuh dibangunkan, dan seterusnya. Sampai usia 10 tahun kalau belum sholat maka dipukul dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jadi kalau 10 tahun subuh belum bangun, 5:30 dipukul, udah bangun seperti itu. Karena kalau udah semakin dewasa tadi makin sulit. Dan kalau sholat disia-siakan maka yang lainnya lebih disia-siakan. Karena sholat ini amalan yang penting. Jadi mumpung usia 7 tahun dibiasakan. Syukur di bawah itu sudah dibiasakan lebih baik lagi. Jadi caranya dengan pembiasaan. Karena kalau jangan dewasa sulit. Jadi orang tua harus berani memberikan punishment ketika sholat itu sudah dilanggar. Misalnya nggak diberikan uang saku dan yang lainnya, maka itu diantara bentuk punishmentnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, silakan yang lainnya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika akan melakukan akikah, apakah diharuskan menggunakan undangan ataukah cukup kita hantarkan makanan tersebut kepada tetangga maupun kerabat? Iya. Akikah yang juga dalam hubungan Islam. Baik, tentang membagi akikah ya. Membagi akikah itu boleh mentah atau matang. Meskipun yang umum kan matang ya, itu boleh juga mentah. Boleh orangnya didatangkan ke rumah, boleh juga diantarkan.
Jadi kadang beberapa itu akikoh kan ada seremonialnya ya. Ada sambutan dari tuan rumah, ada macam-macam. Yang benar atau yang simple ya. Akikoh itu makan. Jadi datang makan kambing pulang. Yaitu seperti itu, sederhana sekali. Jadi habis salat Isya misalnya ada ikhwan yang punya anak atau baru dilahirkan anak 7 harinya, udah habis Isya nanti makan di rumah anak. Makan apa? Akikoh. Datang makan pulang, selesai. Nggak ada muhadharah, nggak ada kajian, udah biasa karena akikoh itu seperti itu. Meskipun boleh ya, ada tausiah boleh. Intinya akikoh dan walimah itu sama. Walimatul urs ya. Kalau walimah itu adalah iklan nikah, syukuran nikah, adapun akikah itu syukuran sudah mendapatkan putra. Jadi simpel saja. Dan kalau ada seorang yang punya anak laki-laki dan tidak bisa mengakikoi 2 ekor kambing, 1 ekor boleh. Jadi 1 ekor kambing sudah cukup. Sudah cukup, itu sudah sah berdasarkan pendapat yang rajih. Tapi ada lagi yang lainnya? Iya, baik, silakan. Istighfar untuk orang tua yang berlaku untuk seseorang yang diasuh oleh kakek neneknya sejak kecil dan menganggap kakek neneknya sebagai orang tua, kakek nenek kandung ya. Baik, istighfar yang dimaksudkan dalam hadis tadi, hadis Anas bin hadis Ahmad bin Hanbal ya, Imam Ahmad bin Hanbal, bistighfari waladika laka, itu bukan mengirim istighfar loh ya. Itu adalah memohonkan ampun untuk orang tuanya, begitu. Jadi bukan istighfar astagfirullah untuk bukan itu maksudnya. Tetapi anak memohonkan ampunan dosa orang tuanya. Dan itu bermanfaat sekali. Bagaimana kalau untuk kakeknya, untuk neneknya bisa? Meskipun yang paling dekat, yang paling mendapatkan manfaatnya orang tuanya. Karena ya anak itu yang kelahiran dia kan orang tuanya. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW tentang jasa besar orang tua kepada anak itu. Kata Nabi, la yajzi walidun waladan. Seorang anak itu tidak bisa membalas budi baik orang tuanya. Illa an yajidahu mamlukan, kecuali dia temukan orang tuanya sebagai hamba sahayanya, kemudian dibeli dan dimerdekakan. Itu baru bisa membayar jasa baik orang tuanya. Intinya sangat besar sekali. Kalau orang tuanya itu tidak melahirkan, ibunya nggak melahirkan, dia nggak akan lahir di muka bumi ini. Sehingga yang paling dekat adalah ketika dia mohonkan ampunan adalah mohonkan ampunan untuk bapak ibunya. Meskipun ketika untuk kakeknya, yang lainnya juga masih bisa ya. Wallahu ta'ala. Ya, silakan. Nah, dulu kita satu kondisi ketidakmampuan, maka ada orang tua yang mengakui anak-anaknya terlambat, katakan sudah usia sekolah. Iya. Tapi belum balik, Ustaz. Belum balik. Dan itu pun akikahnya bisa dikatakan dicicil. Artinya untuk laki-laki kan wajib 2. Iya. Jadi 1 dulu, kemudian berapa tahun lagi 1 lagi. Apakah hal tersebut diterima? Yang kedua kan. Siap. Seandainya memang akikah itu ditekankan untuk kita kaum muslimin, termasuk kita sendiri yang mungkin dulu oleh orang tua kita nggak bisa seperti, apakah masih ditekankan wajib atau bagaimana, dan keutamaannya apa? Baik, masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya tentang akikah. Akikah ini pendapat yang kuat ya dalam masalah ini, tidak harus hari ke-7, tidak harus hari ke-14, tidak harus ke-21. Penyebutan hari ke-7, hari ke-14 dan hari ke-21 itu menunjukkan waktu utama. Seperti kalau antum sholat duha, itu boleh dari mulai terbit matahari setinggi tombak sampai hampir tergelincir matahari. Itu boleh. Dan yang paling utama adalah idza ramadatil fisal, kata Nabi. Ketika onta itu udah mulai kepanasan, jadi jam 9, setengah 10, itu waktu utama sholat duha. Kalau ditanya boleh nggak jam 8? Boleh. Boleh nggak jam 11? Boleh. Boleh, tapi kurang utama. Demikianlah akikah. Penyebutan hari ke-7, 14, 21 itu afdholiyah, bukan sesuatu yang mutlak. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bolehkah orang tua seseorang ini mengakikah diri sendiri? Atau tadi menyicil dulu ya. Bolehkah dicicil? Jawabannya yang tepat, ketika anak laki-laki sudah diakikoi 1 kambing sudah cukup, nggak perlu diteruskan lagi. Jadi misalnya tahun ini 1, tahun depan 1 lagi, nggak perlu, sudah cukup 1 kali. Dalam satu riwayat ya, Nabi SAW itu mengakikoi Hasan dan Husain itu
syatan, yaitu dengan seekor kambing. Syatan, seekor kambing. Padahal Hasan Husain itu adalah anak laki-laki, harusnya kan 4 ekor kambing. Itu dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Mawardi, menunjukkan akan kebolehannya, boleh meskipun kurang afdol. Kemudian bagaimana kalau seorang itu sudah dewasa, apakah masih perlu mengakikoi diri sendiri? Di dalam masalah akikoh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akikoh adalah salah satu bab fikih yang banyak khilafiyahnya, banyak ikhtilafnya. Kenapa? Karena dalilnya sedikit, sedangkan masalahnya luas. Itu antum perlu tahu dulu. Jadi akikoh itu banyak khilafnya. Di antara khilaf di kalangan para ulama, boleh nggak akikoh dengan selain kambing? Jadi misalnya ada orang kaya yang diundang orang-orang penting, akikohnya sapi, boleh nggak? Nah itu jadi masalah. Abdurrahman bin Abu Bakar, kakaknya Aisyah radhiyallahu taala, itu mengakikoi anaknya dengan onta. Dan ibunda Aisyah marah-marah. Wahai Abdurrahman, kenapa engkau mengakikoi dengan selain kambing? Nabi aja kambing gitu loh. Sedangkan Abdurrahman dengan santainya onta. Anas bin Malik yang anaknya banyak itu onta akikohnya, meskipun sahabat-sahabat yang lainnya itu menyelisihinya. Intinya di dalam masalah akikoh ini banyak khilafiyahnya. Salah satu yang dikhilafkan adalah bolehkah orang yang sudah dewasa mengakikoi diri sendiri. Itu khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Meskipun Syalbani rahimahullah ta'ala cenderung diperbolehkan karena hadisnya hasan. Dan yang perlu antum tahu, hukum akikoh itu paling tinggi sunnah muakkadah. Artinya kalau orang nggak akikoh nggak apa-apa karena sunnah muakkadah. Jadi ala kulli hal, jadi boleh yang belum akikoh mengakikoh diri sendiri karena Syekh Albani menghasankan hadis tersebut. Taib. Ini yang bisa kita bahas ya, sudah cukup. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.